Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan TOT2 pada sore hari ini. Di tengah suasana Ramadan ini, semoga ibadah puasa teman-teman semuanya dilancarkan sampai waktu berbuka nanti. Baik, sebelum masuk ke acara inti, aku ingin menghimbau teman-teman untuk menyalakan kameranya jika tidak ada kendala. Oke, karena kita akan memasuki acara inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini serta teman-teman peserta yang hadir, baik mahasiswa maupun adik-adik siswa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan TOT2 dengan tema Business Plan Competition pada hari ini. Semoga sesi kali ini menjadi kegiatan ngabuburit yang bermanfaat dan penuh insight untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Baza Fakira yang akan menjadi moderator untuk memandu rangkaian acara TOT2 pada hari ini. Sebelum kita mulai acara TOT2 kali ini, boleh kali ya cek semangat dulu. Buat teman-teman yang lagi puasa, masih aman? Oke, masih pada aman nih puasanya. Mungkin ini jadi salah satu kegiatan ngabuburit bareng yang bermanfaat kali ya. Nah, buat temen-temen yang udah nggak sabar banget untuk menyimak materi kali ini, boleh dong ketik dua di kolom chat Zoom. Atau bisa juga deh kasih reaction jempol di Zoom kali ini. Dua, 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 dua. Oke, mantap, mantap, mantap. Kayaknya udah pada semangat nih teman-teman semua. Oke, sebelum masuk ke acara inti, aku juga izin mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi absensi pertemuan pada kali ini yang berada di kolom Zoom, dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting yang didapat hari ini untuk bekal pengisian resume atau ringkasan. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan, boleh tulis di chat yang nanti akan kita bahas di saat sesi tanya jawab. Saya akan membacakan rangkaian acara kita hari ini, yaitu pembukaan dilanjut dengan doa, pembacaan CV pemateri, penyampaian materi bisnis plan, sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat kepada pemateri, sesi dokumentasi, dan penutup. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pembacaan CV pemateri. Hari ini kita bakal belajar langsung dari narasumber yang luar biasa banget, yaitu Kak Haris Iqbar. Boleh kakak operator ditampilkan CV Kak Haris Iqbar. Dari CV-nya udah gacor banget ya teman-teman materi kita pada kali ini. Langsung aja aku izin bacain. Narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Haris Iqbar. Beliau merupakan lulusan sarjana bisnis digital dari Universitas Negeri Jakarta yang lulus dengan predikat cum laude dan meraih IPK 3,82. Kak Haris memiliki rekam jejak profesional dan bisnis yang sangat mengesankan, khususnya di bidang digital marketing dan kepemimpinan strategis. Beberapa pengalaman beliau yang gacor-gacor banget ini antara lain berpengalaman memimpin perusahaan sebagai Chief Executive Officer di Simpul Baik dan Euphoria, menjabat sebagai Chief Marketing Officer di Mingle Gigs dan Prospera, dan memiliki keahlian praktis dalam digital marketing melalui pengalamannya di PT City Asia Internasional
serta berbagai posisi strategis lainnya. Beliau juga telah tersertifikasi resmi oleh BNSP untuk bidang digital marketing. Selain karir profesional yang cemerlang, Pak Haris juga merupakan individu yang sangat berprestasi di tingkat akademik dan nasional nih teman-teman. Beberapa capaian luar biasa beliau meliputi meraih juara 3 sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi pada tahun 2024, berhasil memenangkan pendanaan bisnis bergengsi dari program pembinaan wirausaha mahasiswa atau yang kita kenal dengan P2MW yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beliau juga merupakan seorang penulis buku ber-ISBN, salah satunya menulis book chapter mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Kiprah organisasinya pun sangat sejalan dengan kepeduliannya terhadap isu sosial dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan segudang pengalaman dan prestasi tersebut, tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk menyimak insight yang akan diberikan oleh beliau hari ini. Teman-teman boleh ya bantu aku untuk Kak Haris di kolom chat. Halo Kak Haris, apakah sudah terhubung dengan kami? Halo, halo, suaranya ada nggak? Kenapa? Halo, halo, suaranya Ya, ada nggak? ada kok aman Kak. Oke, aku izin pakai dua device ya, soalnya takut jaringannya nggak bagus gitu. Kalau lagi di luar. Oke, nggak apa-apa Kak Haris, aman banget, aman banget. Apa kabarnya nih Kak di sore hari ini? Alhamdulillah, baik. Moderator gimana kabarnya? Aku sendiri alhamdulillah baik banget, apalagi makin semangat mau dengar materi dari Kak Haris. Gimana Kak puasanya? Alhamdulillah ya, belum ada yang bolong gitu. So far aman lah gitu. Iya, aman alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Apalagi sebentar lagi udah mau lebaran ya Kak. Oke, aku Oh, pengen nanya dulu nih tentang kesibukan Kakak akhir-akhir ini. Kegiatan apa aja sih Kak? aku lagi ngejalanin, lagi lanjut di S2 kebetulan, karena memang apa setelah lulus nggak lama ada dua apa peluang gitu antara kerja lanjut atau buat lanjut S2. Tapi aku memilih buat S2 supaya cocok untuk diriku gitu. Terus jadi paling jadi editor di beberapa jurnal aja sih. Di keren banget nih teman-teman pemateri kita pada kali ini. Semangatnya tuh membara banget sampai ada kesempatan, ada peluang langsung S2. Semoga apa yang Kak Haris lakuin menginspirasi teman-teman juga yang ada di sini. Nah, Nah, Kak Haris sendiri udah siap belum sih Kak buat menyampaikan materi business plan competition pada hari ini? udah siap. Semoga nanti teman-teman bisa nyimak terus juga coba interaktif ya. Oke, di noted juga buat teman-teman ya untuk siapin pertanyaan-pertanyaan terbaik buat Kak Haris. Oke, karena Kak Haris udah siap dan kami semua juga sudah siap, boleh nih Kak langsung aja kita mulai ke sesi pemaparan materi. Untuk Kak Haris, dipersilakan menyampaikan materi selama kurang lebih 60 menit. Untuk waktu dan layar, kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya dari moderator. Mungkin izin untuk operator silahkan menampilkan PowerPoint-nya. Oke, aku izin disclaimer dulu. Kalau misalnya ada kata yang kurang jelas atau nanti jaringannya di tengah-tengah itu bermasalah, boleh nanti moderator juga bantu ingetin aja di chat ya buat kalau misalnya nanti ada masalah, kendala jaringan dan lain sebagainya. Karena memang aku kebetulan lagi di luar, takutnya jaringan nggak mumpuni gitu. Oke, oke, biar nggak lama lagi kita mulai aja. Halo semuanya, selamat sore. Hari ini senang banget aku bisa ketemu kalian semua di sesi TOT yang kedua ya, berarti bahas business plan competition
atau biasa disebut juga BPC kalau mungkin kalian udah pernah dengar. Sebenarnya itu kita akan ngebahas BPC, dan sebenarnya BPC itu luas banget ya teman-teman kalau kita bahas secara luasnya, tapi mungkin kita di sini spesifikin aja gimana kita mulai merancang, mengevaluasi, terus juga gimana caranya kita lebih unggul gitu dibandingkan dengan ide-ide bisnis lainnya yang memang mungkin nanti kalian akan daftar sebagai kompetisi ya, karena memang banyak ide-ide bisnis yang luar biasa keren, luar biasa bagus gitu di luar sana. Jadi gimana cara kita punya fondasi yang kuat dulu gitu sebelum kita daftar kompetisinya. Sebelum mulai, tadi udah dikenalin juga sama moderator ya. Saya mau kenalin diri lebih dahulu. Nama saya Aris Iqbar. Kebetulan selama kuliah memang saya tertarik banget gitu kewirausahaan dan punya beberapa kali pengalaman. Jadi mungkin kali ini apa ya, bisa sharing karena memang sudah beberapa kali terlibat di BPC, baik itu sebagai peserta, mentor juga pernah, juga bisa bantu review proposal teman-teman juga. Misalnya nanti after ini ya, uh, after TOT kali ini teman-teman minta bantuan buat review juga boleh banget. Nanti bisa tanya ke PJ buat nanya kontak aku gitu. Oke, boleh dilanjut aja, operator. Nah, saya mulai sesi kali ini dengan satu kutipan sederhana dari Antoine de Saint-Exupéry. Beliau tuh bilang kalau misal a goal without a plan is just a wish. Jadi kalau kalian punya tujuan tanpa rencana itu ya sama aja gitu ya. Cuman angan-angan doang kan. Mungkin memang kedengarannya simple banget dan orang juga mungkin sering bilang hal ini, tapi kalau kalian coba jujur ke diri sendiri, seberapa banyak sih kalian punya goals besar, tapi punya gambaran karir atau punya bisnis yang keren di kepala kalian, tapi cuman mikirin doang gitu tanpa ada hal yang kalian lakukan. Dan saya pun pernah di titik itu, guys. Jadi waktu kuliah di semester 2 punya ide bisnis kuliner yang saya yakin yakin nih bakal hit nih, bakal banyak pembelinya dan lain sebagainya. Tapi eh, ketika saya udah mikirin nama brandnya, konsep, kemasan, bahkan udah bayangin outlet tuh kayak gimana sih. Tapi karena emang gak ada bisnis plan yang real saat itu, terus juga nggak kenal gitu sama bisnis plan tuh gimana, dan waktu itu juga kebetulan nggak ada yang ngebimbing, jadi lost aja gitu ide-ide itu. Kebetulan di KPM juga saya ngerasa mungkin nggak terlalu mengarah ke bimbing secara bisnisnya, walaupun memang risetnya kuat, tapi memang saya sendiri karena memang fokusnya ke kewirausahaan, waktu itu juga nggak ada arahan dan lain sebagainya, jadi nggak terlalu terlatih di KPM, mungkin karena hal tersebut ada TOT kali ini gitu ya. Nah, BPC itu menurut saya bukan sebuah kompetisi aja teman-teman, tapi BPC itu eh, apa ya, sebuah proses belajar gitu, karena ketika kita apa ya, bahkan bahkan kalau kita misalnya ikut lomba terus nggak menang pun, skill yang kalian dapetin dari proses bikin bisnis plan itu jauh lebih berharga sih guys dibandingkan dengan menang atau tidaknya itu tadi. Nah, sekarang aku mau apa ya, mau nanya ke teman-teman semua. Kita coba buat apa ya, survei singkat. Saya mau mau minta kalian jawab satu pertanyaan. Seberapa sering sih kalian itu ikut BPC? Skalanya itu 1 sampai 5. Angka 1 berarti kalian itu belum pernah ikut sama sekali. Angka 5 itu berarti kalian sering banget itu ikut atau bahkan udah sering menang gitu. Aku mau tahu skala angkanya tuh berapa. Boleh dimasukin di kolom chat Zoom, teman-teman. Kalian tuh sering banget kak atau bahkan nggak pernah gitu? Berisik, coba. Berisik. 1, 2, 3. Oke.
lumayan bervariasi, tapi mostly berarti banyaknya masih di angka 1 atau 2 ya, yang berarti kalian tuh ada di posisi yang sebenarnya menguntungkan kalau misalnya kalian ikut kelas hari ini, TOT hari ini, karena kalian bisa bikin apa ya, mindset dari nol, juga gimana caranya kalian bikin bisnis dari nol gitu ya. Oke, boleh next slide. Nah, sebelum kita masuk ke teknis BPC-nya itu sendiri, saya mau ngajak kalian semua lihat gambaran besarnya dulu di industri kewirausahaan. Karena menurut saya, kalau kita nggak paham industrinya, karena atau kita nggak paham kenapa kita harus belajar ini, kalian juga nggak tahu gitu sebenarnya tujuan kalian buat belajar kewirausahaan itu seperti apa. Nah, di Indonesia sendiri kan populasi sekarang sekitar 270 juta orang ya. Salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara juga Indonesia, dan di sektor UMKM-nya sendiri atau usaha mikro kecil dan menengah berkontribusi di sini 60,51% eh, dari total PDB Indonesia. Artinya lebih dari separuh ekonomi negara ini ya datangnya bukan dari korporasi besar teman-teman, tapi dari orang-orang yang biasa eh, bikin usaha sendiri gitu. Misalnya warung pojok di gangan kalian, atau mungkin konveksi-konveksi baju rumahan yang ada di Tanah Abang mungkin, terus juga mungkin orang-orang yang suka live shop snack-snack misalnya di TikTok, itu mereka berperan penting bagi ekonomi negara kita, guys. Dan kalau kita bicara soal lapangan pekerjaan, di sini 97% tenaga kerja nasional diserap oleh sektor UMKM, which is berarti hampir semua. Tapi di balik angka-angka yang terlihat di sini, bahwa ada angka 3,47% ternyata rasio wirausaha nasional di Indonesia sendiri. Dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Singapura udah 7%, lalu Malaysia itu juga udah 5%. Jadi kita lumayan tertinggal nih guys dibandingkan apa namanya negara tetangga kita sendiri. Nah, pertanyaannya kenapa uh, apa yang bikin membuat Indonesia tuh kok kurang banget ya wirausahawannya? Apa kurang orangnya atau kurang idenya dan lain sebagainya? Menurut saya sendiri mungkin secara singkat ya, kita itu uh, kayaknya nggak kurang orangnya, karena di usia produktif Indonesia punya banyak apa usia produktif, terus juga kita uh, kalau misalnya kita apa namanya kurangan ide juga enggak kayaknya, karena saya yakin hampir semua yang ada di Zoom kali ini pun pasti mereka punya imajinasi atau ide-ide bisnis yang sekarang mungkin kalian sedang pikirin gitu. Jadi masalahnya mungkin dari dua hal yang ada. Yang pertama ekosistem yang belum cukup mendukung, terus juga mindset mindset apa pemuda yang ada di Indonesia itu sepenuhnya belum terbuka gitu untuk wirausaha itu sendiri. Boleh di next? Nah, di sini kita masuk ke bagian menurut saya tuh paling penting sebelum kita ngebahas teknik BPC-nya itu sendiri. Karena uh, kalau kita cara berpikirnya belum berubah, uh, walaupun kita udah belajar secara teknis pun, apapun sulit buat melekat gitu guys. Karena memang agak lumayan berbeda nih dibanding mindset employee dan mindset wirausahawan. Di slide ini ada dua kolom, employee mindset dan entrepreneur mindset. Jadi saya sendiri pernah ada di posisi kolom yang ada di kiri. Waktu kuliah, setiap dikasih tugas kelompok yang nggak jelas, maksudnya nggak jelas panduannya dan sebagainya, saya pasti melakukan cari hal yang aman aja deh, biar nggak salah, atau nunggu apa ada yang ambil alih dulu gitu, ada yang memberikan instruksi baru, apa namanya kurang adanya inisiatif, karena memang sistem pendidikan kita seperti itu, belasan tahun mengajarkan bahwa kesalahan itu berbahaya, kepatuhan itu aman, jadi kita ya cari aman aja gitu. Nah, memang itu bukan salah kita juga, memang sistem pendidikan kita selama ini belasan tahun memang melatih kita untuk menghindari kesalahan, untuk lebih patuh terhadap aturan, dan fokus pada hasilnya aja gitu. Jadi kita sangat bagus
kalau menyelesaikan tugas yang ada gitu, tapi kurang terlatih dalam menciptakan sesuatu yang dari nol gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang mungkin bisa kita bahas bareng-bareng. Di entrepreneur mindset itu seperti kayak kebalikannya ya, kebalikan dari employee mindset, bahwa di sini entrepreneur mindset itu yang baik bukan yang paling berani mengambil resiko sebenarnya, tapi yang paling pinter gimana caranya ngelola resiko. Karena memang resiko itu kan selalu ada ya. Kalian kayak misalnya kalian kuliah sekarang aja gini, pasti ada resiko yang akan kalian dapatkan. Tapi gimana caranya kalian mengolah resiko tersebut, kayak gitu. Terus di poin kedua juga belajar dari kegagalan. Kalau kita ngelihat dari wirausahaan besarnya sekarang gitu ya, yang udah besar banget, mereka nggak mungkin gitu, nggak ada apa namanya cerita gagalnya tuh kayak pasti ada. Jadi memang kalau buat kita coba berani buat sukses dan lain sebagainya, memang harus ada kegagalan dalam mindset kewirausahaan gitu ya. Terus juga kita coba belajar buat lebih proaktif dan berinisiatif tadi ya. Karena memang kita tidak di sistem pendidikan kita tidak membuat kita lebih proaktif berinisiatif, apalagi untuk bisa membuat sesuatu hal dari nol, maka kita harus yang bisa coba proaktif buat belajar sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Terus di kewirausahaan sendiri itu kita fokusnya pada nilai dan dampak. Maksudnya apa? Eh, Kalau kalian bikin bisnis plan itu cuman pengen kelihatan bagus di mata juri nantinya, ya itu pasti akan kelihatan nih proposalnya. Juri yang udah berpengalaman pasti bisa tuh bedain mana proposal yang ditulis berbasis motivasi saya mau menyelesaikan masalah yang ada, atau mana proposal yang ditulis dengan motivasi oh saya mau menang lomba ini gitu. Jadi mungkin sekarang bisa diubah frame mindsetnya, bukan gimana proposal kalian itu bisa lolos seleksi, tapi gimana proposal kalian ini atau bisnis kalian ini beneran bisa membantu orang banyak gitu. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke yang hal yang lumayan menarik, teman-teman. Gimana sebuah ide itu yang awalnya cuma di kepala kita aja, dan bisa berubah menjadi peluang bisnis yang real gitu. Di sini ada funnel yang coba saya buat sendiri. Eh, dari filter pertama, kita coba lihat setelah kalian punya idenya, siapa sih yang punya masalah spesifik yang seperti yang kalian dapatkan gitu. Eh, di filter pertama ini soal market dan target pasar yang kalian akan targetkan. Saya itu sering lihat proposal BPC yang bagian target pasarnya tertulis target kami adalah seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu kan kedengaran tuh ambisius, bagus, besar. Tapi buat juri ngelihat hal tersebut itu malah jadi hal hal yang bahaya. Kenapa? Karena kalau semua orang punya target yang banyak dan porsinya jumlahnya besar, maka sebenarnya tidak ada satu orang pun yang benar-benar kalian layani sebaik mungkin dengan solusi yang kalian berikan. Kan mungkin bagus, masalahnya juga ada, kalian juga merasakan. Tapi apakah orang lain tuh benar-benar mau mengeluarkan duitnya untuk uh, uh, dari produk yang kalian tawarkan gitu ya. Di sini juga ada apa namanya
Seth Godin pernah bilang, uh, don't find customer for your product, find products for your customers. Artinya, sebelum kalian terlalu meninggikan ide kalian sendiri, cek dulu apakah ada orang yang beneran mau keluar uang untuk ide tersebut. Mungkin cara simpelnya kalian bisa ngobrol sama calon-calon customer kalian nih. Tanya mereka tuh kalau ada solusi seperti ini mau bayar berapa sih? Eh, Terus kira-kira worth it gak sih dengan keluaran segini kayak gitu. Mungkin jawaban mereka memang beneran real dan realistik buat dilakukan kayak gitu. Terus yang filter terakhir ada visibility. Di sini bisa ngelihat kira-kira dari dua filter di atas apakah bisa dieksekusi secara berkelanjutan. Bukan cuman soal dijalankan sekali dua kali aja karena memang bisnis plan itu kan dilihatnya jangka panjang kayak gitu. Eh, Dilihat apakah jangka panjang ini realistis. Terus juga mencakup modal yang kalian punya itu seberapa, apakah tim kalian kompeten buat menjalankan bisnis tersebut, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di ketiga filter ini sudah kalian lakukan dan kalian sudah analisis sebaik mungkin gitu ya, harapannya ya kalian punya peluang bisnis yang tervalidasi gitu dari tiga tahapan ini. Nah, boleh mungkin di next aja. Nah, selanjutnya kita tadi udah ngobrol soal mindset, terus juga gimana caranya memvalidasi ide kita. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita menghasilkan ide yang gak cuma kreatif, tetapi juga beneran dibutuhkan oleh orang lain. Nah, disinilah ada kerangka design thinking yang bisa kalian lewatin tahapannya. Di sini ada 5 tahapan: empathize, define, ideate, prototype, dan terakhir test. Mungkin saya akan jelaskan satu-satu, tapi yang paling penting dan sering orang lewati itu adalah bagian awal, yaitu empathize. Empathize itu artinya kalian itu beneran paham masalah pengguna itu apa sih, karena bukan cuma asumsi. Jadi, karena ketika kalian ikut kompetisi dan ternyata itu hanya cuma asumsi diri kalian sendiri, ya itu nggak tervalidasi gitu. Dan juri juga pasti ngelihat bahwa oh ini cuman idenya dia doang, ternyata bukan based on masalah orang-orang yang ada kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa hal di eh, tahap satu ini. Saya juga ada pengalaman, ada tim yang bikin aplikasi apa buat cari kos-kosan. Mereka tuh yakin banget kalau idenya tuh bagus gitu. Karena mereka ngerasa sendiri, ngerasa bahwa oh cari kosan tuh susah banget gitu. Tapi ketika udah nanya dan ngobrol ke beberapa orang yang emang butuh kosan dan sedang nyari kosan, ternyata eh, setelah ngobrol ya masalah utamanya bukan soal susah nyari kosan, tetapi masalah utamanya adalah susah soal mencari yang sesuai antara foto yang ada yang bagus di internet gitu, tetapi beda dengan realitanya gitu. Itu kan masalah real yang ada di lapangan gitu ya. Yang kedua adalah tahapan define, di mana dari semua yang kalian temukan itu saat sebelumnya, kalian bisa merumuskan problem statement yang menurut kalian paling krusial. Bukan semua masalahnya itu kalian harus angkat gitu, enggak. Kalian pilih yang menurut kalian oh paling krusial dan kalian bisa selesaikan kayak gitu. Di tahap ketiga kalian ideate. Eh, nah, di sini di tahap kalian baru mulai brainstorm berbagai kemungkinan solusi atau hal-hal yang bisa kalian tawarkan gitu. Di tahap ini sebenarnya bagi saya itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi kalian harus bisa memvalidasi dari tahapan sebelumnya yang tadi ya, lewati filter-filter yang ada. Terus yang keempat, prototype. Kalian bisa buat versi yang sederhananya aja, nggak perlu diuji dan lain sebagainya. Belum di tahap uji karena jadi nggak harus di tahap uji.
kalian bisa buat prototipe sesimpel mungkin, tetapi paham konsep produk itu berjalan. Dan yang terakhir adalah tes atau uji ke penggunanya langsung nih. Kira-kira kalau kalian bikin cookies nih, bikin cookies misalnya cookies kesehatan gitu ya, cookies yang dari jamu dan lain sebagainya. Coba kalian bisa kasih teman kalian buat testing rasa itu gimana, terus nanti packagingnya gimana. Nanti ya teman kalian bisa coba kasih insight dan feedbacknya dari harga situ oke gak sih kayak gitu. Di konteks business plan competition, kalian tuh nggak harus nyelesain semuanya sih guys sebelum submit proposal. Dan yang paling penting itu adalah di tahap dua, satu dan dua, di empathize dan define. Boleh lanjut? Oke. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang cukup penting juga buat kalian memahami apa namanya produk-produk kalian itu masuk di model bisnis seperti apa. Karena kadang kita udah punya idenya, udah punya gambaran produknya, udah punya gambaran apa yang kita tawarkan, tetapi ternyata kalian bingung gitu. Ini masuk ke model bisnis seperti apa. Yang pertama ada product based model bisnis yang mungkin kalian paling familiar ya karena kalian juga mungkin menggunakan produk base ini. Kalian tuh dari produk base bisa jual produk fisik ke consumer seperti kuliner tadi ya, produk via, merchandise dan lain sebagainya. Keunggulannya di produk base ini relatif lebih mudah dipahamin karena memang kita pun gunain sehari-hari. Tetapi tantangannya adalah gimana caranya kalian menggunakan produk ini karena memang persaingan ketat di pasar. Jadi mengelola margin dan sebagainya itu perlu effort gitu buat dilakukan analisis gitu ya. Terus yang kedua service base, kalian jual kalian atau jasa ya. Contohnya misalnya jasa desain grafis, konsultan. Mungkin yang kalian sering temukan karena di KPM itu mungkin tutor online ya. Ada yang mungkin ngajar les online juga itu termasuk service base. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah di awal modalnya kecil karena memang kita nggak perlu produksi barang ya. Yang diperluin adalah ya kalian kita aja gitu. Tantangannya adalah sulit diskalakan karena memang kapasitasnya terbatas. Misalnya kita ya tutor ya cuman bisanya diri kita dengan jumlah waktu yang ada gitu. Terus yang ketiga adalah platform. Mungkin yang sudah kalian gunakan juga kayak Tokopedia, Gojek, Airbnb dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah model yang paling sulit apa ya, dieksekusi karena memang harus berhasil dari sisi apa platformnya, maksudnya pembelinya dan penyedianya gitu. Yang keempat ada subscription, akses berbayar secara berkala. Nah ini biasanya bulanan atau tahunan gitu ya, yang menggunakan Netflix, Spotify, mungkin juga tahu. Kalau ini tuh model bisnisnya adalah subscription. Terus yang kelima ada freemium, layanan uh, apa sebenarnya mereka layanan gratis tapi ada beberapa fitur yang berbayar. Contoh itu kayak apa Canva mungkin kalau kalian menggunakan terus juga Notion. Ini juga lumayan susah buat dieksekusi karena memang harus punya strategi yang efektif untuk menentukan kapan sih orang harus bayar. Karena memang kayak misalnya Canva, banyak orang yang menggunakan Canva gratis kan, tapi memang ada beberapa orang yang butuh banget fitur premiumnya gitu. Jadi Canva juga mempunyai strategi yang cukup bagus buat orang membuat customer-nya jadi apa berbayar gitu. Terus yang terakhir ada social enterprise. Jadi bisa menggabungkan antara dampak sosial yang berkelanjutan, terus juga ada sisi finansialnya juga gitu. Contohnya mungkin yang sering dibahas secara riset itu bank sampah kali ya. Kalian juga mungkin tahu kalau misalnya bank sampah itu ada sisi bisnisnya, tapi ada juga sisi sosialnya kayak gitu. Nah ini mungkin cukup relevan bagi kalian yang suka isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, gitu. Itu cocok buat kalian.
Nah, kenapa model bisnis itu penting banget di PPC? Karena juri itu nggak mau tahu kalian jual apa aja. Jadi kalian juri itu nggak sekedar cuma pengen tahu kalian tuh jual apa gitu, tapi mereka tuh pengen tahu model seperti apa yang kalian gunakan untuk menghasilkan uang tersebut kayak gitu. Next. Nah, di sini kita masuk ke struktur proposal. Mungkin disclaimer dulu bahwa struktur proposal ini sangat beragam. Nah, ini aku kasih gambaran apa? Gambaran besarnya aja yang mostly rata-rata pada keluar gitu ya di BPC. Tapi memang seberagam itu sih buat struktur proposal sendiri. Jadi ini ada 10 komponen. Yang pertama seperti biasa cover, terus executive summary, ada masalah, terus kalian menunjukkan solusinya. Dari solusi tersebut kalian analisis pasarnya seperti apa, lalu biasanya juga ada BMC, lalu ada pemasaran, biasanya terdapat 4P, lalu operasional seperti apa, ada keuangan seperti apa, dan ada lampiran. Yang di sini ada tanda warna oranye, ada executive summary, analisis pasar, BMC, dan keuangan. Empat hal ini itu bagi saya cukup penting, jadi makanya coba saya jelaskan empat hal ini aja. Yang pertama, executive summary. Di ini tuh apa namanya, mungkin terdiri dari satu atau dua halaman aja ya guys, yang dibaca juri pertama kali. Dan bagi juri itu tuh mereka punya first impressionnya tuh terdapat di executive summary ini. eh, Kalau executive summary kalian biasa aja gitu, terus juga nggak menunjukkan problem solution fit-nya, ya juri akan nggak terlalu semangat tuh atau nggak terlalu excited buat baca halaman-halaman berikutnya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya executive summary-nya itu bagus, ya juri bisa excited buat baca lebih dalam. Terus analisis pasar yang kedua adalah bagian yang menurut saya juga krusial karena di sini juri akan cek apakah kalian benar-benar memahami target pasar kalian di contoh sebelumnya ya, bahwa kalian harus benar-benar mengenal pasar kalian seberapa besar potensinya, apakah data-data yang kalian sajikan itu valid gitu. Terus yang ketiga ada BMC. BMC ini sebenarnya B- ada BMC competition sendiri itu ada gitu. Tapi biasanya kalau sudah masuk ke proposal, aspek BMC juga eh, penting buat kalian jabarkan. BMC itu mungkin nanti akan lebih jelas dijelaskan selanjutnya ya. Terus di bagian keuangan mungkin banyak juga orang yang kadang takut gitu ya buat bahas keuangan karena saya seperti kayak saya sendiri. Jadi saya sendiri kalau nyari tim itu pasti eh, paling nggak ada satu orang yang memang bidangnya keuangan. Karena memang saya sendiri nggak terlalu menguasai itu secara keuangan. Jadi kadang menyerahkan secara keseluruhan ke tim keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mungkin nanti kita akan membahas secara singkat selanjutnya gitu. Nah, di sini ada perbandingan juga antara BPC dengan lomba wirausaha pada umumnya. Kalau BPC itu memang fokusnya terhadap proposalnya aja guys, yang tertulis gimana analisisnya, sistematikanya harus sesuai. Iya. Terus juga biasanya BPC memang banyaknya ke pemula atau mahasiswa. Contohnya itu PKMK. Kalau P2M juga masuknya ke proposal juga, tapi memang mereka juga fokus ke omsetnya gitu ya. Dan kalau bisa udah berjalan 6 bulan. Itu bedanya lomba wirausaha umum dengan BPC. Memang BPC ini fokusnya ke proposal gitu. Makanya kenapa di sini saya masukin struktur proposal yang ideal seperti apa. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada satu bagian yang apa ya, yang mungkin kalau kalian bukan orang bisnis, kalian akan bingung mengenai hal ini. TAM, SAM, SOM. TAM itu sendiri total addressable market, SAM itu service addressable market, SOM itu serviceable obtainable market. Oke, kita akan bahas ya. Jadi eh, kalau kalian menemukan kalimat seperti ini,
target pasar kami adalah seluruh masyarakat Indonesia. Seperti tadi contohnya, mungkin kedengaran tadi, bagus banget. Tapi kalau misalnya orang yang tahu bisnis dan mereka ngerti bahwa hal tersebut bahaya loh. Jadi kita harus paham banget nih konsep tiga konsep ini, TAM, SAM, SOM. Eh, ya istilahnya ini adalah standar apa ya, standar analisis yang minimal kalian harus kuasai gitu. Yang pertama ada TAM atau total addressable market. Ya ini adalah total pasar potensial kalian. Jadi kalian tuh bisa melayani semua orang yang punya masalah serupa. Contohnya misalnya kalian punya ide online, tutorial online atau tutor online bagi mahasiswa SMA gitu. Berarti kan TAM-nya seluruh pelajar SMA di Indonesia, misalnya kayak gitu. Terus SAM itu bagian dari TAM. Jadi TAM itu sisi besar SAM dan SOM gitu ya. Selanjutnya SAM ada serviceable addressable market, yaitu bagian dari TAM tadi, tetapi dia lebih spesifik nih, yang bisa kalian jangkau, misalnya berdasarkan letak geografis gitu. Contoh yang tadi, misalnya tutor online bagi anak SMA, kalau tadi TAM-nya adalah seluruh siswa SMA di Indonesia, kalian bisa spesifik adalah siswa SMA yang beroperasi di tinggal di Pulau Jawa, terus juga punya akses internet yang baik dan itu sudah menjangkau sama kalian kayak gitu. Terus SOM-nya, SOM itu serviceable addressable market, yang dimana SOM itu benar-benar pasar actual kalian yang bisa kalian kuasai dalam mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan kayak gitu. Kalau dicontohin dari tadi apa namanya, tutor online bagi siswa SMA, berarti mereka yang emang biasanya 5% dari sum itu adalah SOM gitu biasanya gampangnya. Tapi di sini biasanya ada kesalahan yang sering dilakukan juga, yaitu pertama datanya itu nggak valid, terus juga kalian asal ngeklaim gitu, karena tam-tam ini harus berdasarkan data, balik lagi gitu. Oke, next. Nah, di sini ada BPC. Mungkin aku izin agak lebih cepat ya, karena memang baterai laptopnya udah mau habis. Oke, di BMC ini ada apa namanya, blok-blok seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita bahas BMC doang ya itu bisa sejam lebih kan. Dari memulai dari mana dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah ada pada di blok kanan, yaitu customer relationship, channel, customer segment. Ini kalian mulai harus dari bukan harus, tapi biasanya dari kanan, karena memang semua dimulai dari customer kalian seperti apa kayak gitu. Boleh di next. Nah, kalau untuk Nah, yang ini ini bagian finansial. itu yang satu, dua, tiga, empat. Nah, empat ini gabung. Izin guys, ada yang Jadi kayaknya suaranya bocor. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke finansial. Ada 3 hal yang kalian perlu pahami, yaitu pertama revenue model, bagaimana uang tersebut masuk. Misalnya kalian masuk itu dari barang beli satuan, langganan, atau komisi dan lain sebagainya. Terus BIP, kapan sih balik modalnya gitu. Di sini ada rumusnya juga, biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Terus yang terakhir ada cash flow. Cash flow itu menggambarkan arus kas bisnis kalian selama kurang lebih 6 sampai 12 bulan ke depan. Boleh next? Nah, di sini biasanya adalah hal-hal yang bisa menjadi kekuatan dan kelemahan. Salah satu contohnya aja kita contohkan langsung di bagian aspek masalah. Tanda kekuatannya itu adalah nyata, terus berdasarkan data, ini kekuatan dari masalah. Tapi kelemahan dari masalah adalah terlalu umum. Jadi kalau kalian terlalu umum masalahnya juga, itu menjadi kelemahan di suatu proposal. Gitu. Begitupun
lainnya gitu. Kalau misalnya kalian menyajikan solusi, ya solusi itu harus unik, jelas. Tapi kalau misalnya solusinya itu jenik atau biasa aja, itu bukan sesuatu yang disebut solusi lah gitu. Jadi itu menjadi kelemahan di dalam proposal. Oke, boleh di next. Nah, ini mungkin yang menurutku paling lumayan penting ya, yang bisa kalian lakukan langsung gitu. Eh, Kadang orang bingung kayak, ini ide bisnisnya dari mana ya? Atau saya nggak punya ide bisnis yang bagus gitu. Nah, pertanyaan ini mungkin muncul karena memang kalian bukan bukan berarti kalian nggak kreatif, tapi masalahnya adalah kalian belum punya sistem atau belum punya tools buat bikin kreativitas itu lebih terstruktur gitu. Nah, ini bisa kalian langsung lakukan. Yang pertama ada tools pertama yaitu Pain Points Diary. Kalau mau saya Indonesia kan mungkin apa ya, jurnal masalah sehari-hari. Kalian bisa mencatat masalah-masalah yang ada kalian temuin dalam seminggu ke depan mungkin, dan itu sifatnya fleksibel. Kalian bisa mencatatkan masalah-masalah yang besar, agak besar, terus juga masalah kecil, misalnya di apa ya, misalnya setiap kalian ke kantin nih kayak kok aduh ngantri banget, kalian catat ke kantin ngantri tetapi tempat duduknya sedikit. Kayak hal sekecil itu kalian bisa catat, dan ujungnya akan menjadi peluang bisnis kayak gitu. Dan selanjutnya ada yang namanya scamper. Scamper ini teknik brainstorming. Ada apa namanya, substitute, gimana cara apa namanya, pengganti bahan atau proses, terus combine, gabungkan dua ide menjadi satu, lalu adapt, adaptasi dari model industri lain, lalu modify, perbesar atau perkecil aspek tertentu, lalu put to others use, gunakan untuk keperluan lain, lalu eliminate, sederhanakan atau hilangkan bagian yang tidak perlu. Lalu yang terakhir reverse atau balik prosesnya dari belakang ke depan. Contohnya gini, misalnya kalian di bisnis laundry ini, sekarang coba kita cantumkan di scamper ini. Combine, bisa gak sih laundry ini digabungkan dengan jasa antar jemput pakaian misalnya. Terus reverse, bisa gak sih prosesnya itu dibalik. Jadi mereka pre-order dulu, baru dicuci bajunya. Terus juga misalnya modify, bisa gak sih ditambah layanan folding atau bikin baju itu lebih rapi buat di packaging ke orang lain, jadi tinggal kirim. Terus juga dan lain sebagainya. Jadi itu contohnya bisa kalian terapkan. Jadi dua tools ini mungkin diharapkan bisa langsung diterapkan oleh teman-teman semua kayak gitu. Next. Nah, ini sebenarnya anatomi kurang lebih hal yang bagus kalau misalnya kalian lakukan, karena memang pitching itu bisa 5 sampai 10 menit aja kayak gitu. Di sini pertama kalian bisa mulai dari hook 1 menit pertama, lalu 2 menit selanjutnya bisa dimulai dari problem statement, lalu 2 menit selanjutnya menawarkan solusi ada produk yang ada, lalu 2 menit selanjutnya adalah bagaimana target pasar kalian, bagaimana kalian mengenal pasar kalian, lalu 2 menit selanjutnya itu kalian menjelaskan soal keuangannya, dan 1 menit terakhir kalian bisa closing dan call to action. Ini cukup penting banget. Salah satu tipsnya mungkin di sini yang bisa dilakukan adalah sistemnya storytelling, bercerita. Lalu dikuat juga oleh visualisasi data yang menarik. Kalian bisa lakuin latihan presentasi ini minimal 5 kali, dan kalian juga bisa menyiapkan Q&A atau skenario Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan juri gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini terakhir, eh, saya mau tutup dengan sesuatu yang harapannya bisa kalian bawa pulang gitu setelah TOT kali ini. Yang pertama, pahami konsepnya. Tadi sistematika seperti apa dalam proposal BPC, terus mindsetnya tuh harus seperti apa sih gitu. Terus tadi untuk memulai nyari ide dan lain sebagainya, design thinking bisa kalian lakukan, ada 5 tahapan tadi. Lalu yang kedua bisa susun dan evaluasi. Jadi kalian harus pahami pasarnya,
kalian juga bisa menggunakan tools yang menarik nih, namanya BMC. Kalau kalian belum tahu, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Lalu ada sisi keuangannya, ada rubrik apa namanya, metrik keuangan dan sebagainya. Dan terakhir adalah ideasi atau implementasinya seperti apa. Dari tadi ada dua tools ya, Pain Points Diary, terus juga ada Scamper. Kalian juga bisa melakukan validasi ke pasar langsung, dan tadi ditutup dengan gambaran presentasi dalam 10 menit terakhir, kayak gitu. Mungkin biar nggak lama lagi, saya serahkan ke moderator. Silakan moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Haris atas materi yang sangat daging banget, informasi sedaging ini dan didapat secara gratis itu menurut aku sih sangat-sangat gacor ya. Aku pengen lihat dulu deh buat teman-teman mau lihat antusiasme kalian masih pada semangat nggak ya? Kalau masih semangat, boleh dong di kolom Zoom spam 22222 buat Kak Hari sambil kita kasih emote tepuk tangan virtual. Aku lihat udah banyak banget ini tepuk tangan buat Kak Haris sama kalimat 2222-nya. Oke, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Durasi sesi diskusi kita hari ini adalah 15 menit dengan maksimal 3 penanya. Makanya aku saranin buat teman-teman yang mau tanya, nanti aku kasih aba-aba, kalian cepet-cepet raise hand ya. Oke, kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Waktu di hitungan ketiga kalian boleh raise hand. 1, 2, 3. Oke, udah muncul nih penanya pertama, yaitu dari Ibnu Sajidin Arafif. Boleh untuk Ibnu diaktifkan kamera dan mikrofonnya? Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf nih untuk kamera gak bisa diaktifkan karena kamera saya rusak. Laptop saya sih yang rusak lebih tepatnya. Jadi gak bisa nyalain kamera. Ya, terima kasih atas kesempatan sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sajidin Arafif dari Prodi Pendidikan Bisnis angkatan 2025. Nah, saya ingin bertanya nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang finance dari apa tuh dari proposal kita, kita tuh memposisikannya tuh kayak kita pengen bikin proposal ke ini kan, ke apa sebetulnya investor kan. Jadi kita bikinnya tuh sebisa mungkin kayak uh, profitable dan cost-nya tuh dibuat seminim mungkin gitu kan. Begitu gak Kak cara approach cara kita ngelihat finance finance di proposal bisnis kita. Sekian Kak, terima kasih. Oke, langsung jawab aja ya. Jadi mungkin sebenarnya ini tergantung kayak Ibnu tuh bikin proposal itu buat apa? Karena memang misal tadi investor kayak kita investor pun kita harus tahu kan investor itu dia memang sukanya ke arah mana nih? Misalnya ke arah dia fokus buat ke finansialnya nih, ya kita harus buat sedemikian rupa, tetapi tetap realistis ya, realistis gitu dengan angka-angka tersebut. Kalau ngomongin hal apa yang pengen disajikan itu balik lagi menyesuaikan banget, kayak misalnya tadi apakah harus seperti kita menyajikan ke investor, enggak juga, karena memang balik lagi ke tujuan kalian masing-masing. Ada proposal yang fokusnya arahnya ke development produknya aja, atau memang arahnya ke gimana caranya bisnis itu ini bisa secepatnya balik modal kayak gitu. Nah itu balik lagi tergantung menyesuaikan masing-masing. Makanya tadi aku menyajikan beberapa struktur proposal yang bisa dijadikan referensi, dan nantinya kalian bisa menyesuaikan masing-masing kayak gitu. Kalian juga harus tahu misalnya jurinya seperti apa, kayak kompetisi jurinya tuh dia memang di bidang apa sih. Nah itu biasanya harus dicari dulu, tahu dulu. Makanya kenapa rata-rata penyelenggara kompetisi itu biasanya reveal jurinya dulu, biar
bisa pesertanya itu menyesuaikan kayak kondisi proposal itu seperti apa, ideal seperti apa kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Haris atas jawabannya. Untuk Ibnu sendiri, apakah sudah puas atas jawaban dari Kak Haris? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Oke, terima sama-sama. kasih kembali, Terima kasih kembali, Ibnu. Mungkin selanjutnya untuk penanya kedua, boleh raise hand lagi, aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Atau mungkin teman-teman bisa juga nih tulis pertanyaan kalian di kolom chat, biar nanti aku bantu bacain ke Bang Haris. Baik, di layar aku sudah ada satu penanya dari Gilang SMKN 26 Jakarta. Izin bertanya, Kak, sebenarnya dalam BPC tuh mana yang lebih diprioritaskan oleh juri? Keaslian teknologi seperti inovasi terbaru, impact sosialnya, atau kematangan model bisnisnya? Karena dulu aku pernah mengikuti lomba aplikasi yang impact sosialnya lumayan tinggi, tapi katanya kurang kapitalis. Oke, langsung izin jawab aja ya. Oke. Dari pertanyaan tadi, sebenarnya saya juga pernah di tahap ini ya. Jadi kayak, oh ngerasa, oh bisnisnya nih bagus banget nih, dampak sosialnya bagus, terus dan lain sebagainya. Tapi memang harus ada posisi di mana bisnis ini harus tetap sustain. Karena misalnya ya, kalian bikin aplikasi deh, satu fitur itu kalian harus perhitungkan gimana caranya balik modal gitu. Jadi balik lagi ketika kalian buat ide bisnis dan lain sebagainya, kalian harus tahu nih model bisnis seperti apa yang kalian pilih. Yang tadi ada 6 model bisnis tadi. Eh, Setelah kalian pilih model bisnisnya, kalian pasti akan tahu gitu ini apakah sustain atau tidak gitu. Uh, Seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa uh, di dalam bisnis misal PKMKD uh, selain ada ide kebaruannya, ada sisi risetnya, tapi kan harus ada gimana caranya orang mau beli produk itu juga gitu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya untuk Kak Haris. Untuk Gilang sendiri, apakah sudah terjawab? Baik, sepertinya dari Gilang sendiri sudah terjawab dan aku izin membacakan pertanyaan terakhir yang akan menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Di layar aku sendiri sudah ada Wahyu Rahmadani dari Universitas Negeri Jakarta. Baik, aku izin membacakan pertanyaannya dari Wahyu. Halo Kak, izin bertanya. Jika dalam proposal bisnis kita merencanakan pendanaan dari investor dengan sistem bagi hasil, apa saja aspek finansial yang perlu diperhitungkan agar pembagian keuntungan tetap adil dan tidak merugikan keberlanjutan bisnis? Oke, uh, di bagian berarti finansial. Sebenarnya kalau dari sisi finansial saya nggak terlalu menguasai ya. Tapi mungkin setahu Wahyu ini bisa tadi ngambil 3 aspek tadi. Bagaimana apa? Bagaimana caranya uang itu masuk ke kalian? Terus kira-kira balik modalnya itu seberapa lama? Balik modal ini BP nggak segampang itu ya guys. Misalnya kalian punya modal seberapa, terus di harga jualnya produk misal satunya 50.000, modalnya 5 juta misalnya, berarti kan kalian harus jual sekitaran 250 unit misalnya ya.
Nah, jual 250 unit itu kan nggak gampang ya. Jadi kalian harus benar-benar memplanning itu supaya 250 unit itu terjual sesuai dengan target kalian. Makanya kenapa ada kalau ditanya aspek apa saja, tadi tiga aspek tadi, bagaimana uang masuk, DP-nya kapan, dan terakhir itu apa tadi ya? Bentar. Oke, terima kasih untuk Bang Haris atas jawabannya. Untuk Wahyu sendiri, apakah jawaban dari Bang Haris sudah terjawab? Sorry, tadi nambahin ada cash flow juga gitu. Oke, Oke. boleh. Karena sepertinya pertanyaan dari Wahyu tadi sudah terjawab, sebelumnya aku ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya. Namun, karena karena keterbatasan waktu dan sudah semakin sore, maka sesi diskusi kali ini dicukupkan dan kita masuk ke dalam sesi berikutnya. Untuk agenda berikutnya, kita masuk ke dalam penyerahan sertifikat kepada pemateri sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan waktunya. Boleh untuk kakak operator, tolong dibantu untuk menampilkan sertifikat pematerinya. Mungkin boleh aku bantu pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada kakak operator. Boleh di... Oke, terima kasih banyak. Sebelum acara kita tutup, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi presensi yang hanya panitia bagikan melalui kolom chat Zoom. Jadi silakan segera isi supaya nantinya tidak terjadi kelupaan dan lain-lain. Dan setelah selesai acara nanti juga ada Google Form untuk mengumpulkan resume yang akan dibagikan di grup peserta TOT 2026. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara TOT 2 Business Plan Competition hari ini bersama Kak Haris. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir dan aktif, serta terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Haris atas materinya yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi amal kebaikan dan membantu teman-teman serta para calon fasil mempersiapkan diri untuk lomba bisnis plan ke depannya. Saya, Fazla Fakira, selaku moderator, pamit undur diri. Sampai bertemu di TOT selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menanti waktu berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.